Oke, selamat sore Audrey. Ya Pak, selamat Ya, malam. ini bimbingan kita keberapa ya? 3, Really? ketiga Sing Pak. offline online semua total ketiga ini? Iya yang Nah, offline, yang online satu, offline satu ini lagi. oke. Yuk. Ini bimbingan ketiga. Ternyata judulnya nggak berubah toh? Kamu kemarin bilang Berubah, sesuatu. berubah Hmm. Pak. Jadinya karena latar kan saya kan pengujinya Bu Purna Pak. Saya ngikutin teman-teman yang diuji sama Bu Purna. Nah Bu Purna itu menekankan kalau latar belakangnya harus ke gizi kan Pak, masalah gizi. Nah, makanya itu saya ubah dari sistem imun COVID itu jadi obesitas. Makanya aktivitas antioksidannya saya hilangkan karena saya fokusnya ke lemak sama seratnya nugget gitu Pak. Kalau soalnya saya nggak bisa inget ya. Kalian ini semua menguji apa aja saya udah nggak bisa ingat karena banyak banget. Di bimbingan saya ada 13, jadi banyak banget. Terus kalau yang kemarin berarti variabelnya aktivitas antioksidan. Kemarin tuh variabelnya proximat sama sama aktivitas antioksidan Pak. Oh, Terus saya artinya kurangi jadi lemak ke serat. aktif kemarin berencana mengukur aktivitas antioksidan, terus sekarang nggak jadi gitu kan? Iya, Ya, biasa, saya nggak masalah. Oke, sudah diomongin sama pembimbing pertama. sudah Pak, mau Uh, habis sama Pak Dian ini kemungkinan Senin kalau jadi mau konsul. Bukan maksud saya, ini berarti pembimbing pertama belum tahu. Oh, udah Pak, udah. Tapi mau membicarakan lebih lanjutnya Oke, besok. oke. Sekarang kita berarti fokus ke ini aja ya, yang kemarin ya sudah. Organoleptik sama kandungan gizi. Oke, kemarin sebenarnya kalau sama saya konsepnya sama aja, Dre. Kamu mau neliti tentang apa, variabel yang mau diambil apa, itu terserah kamu. Yang penting sistematikanya jelas. Kalau saya fokus di bab satu. Bab satu ini enak buat dibaca, bab dua, bab ketiga itu ngikut aja. Gitu ya. Uh, Indonesia masih dihadapkan oleh masalah gizi, salah satunya obesitas. Obesitas penumpukan lemak berlebih. No, ada definisi yang lebih jelas saja. Jangan pakai dari Ya, sofa. oke Pak. Kamu silahkan tulis ini note mode. Nah, ini bagus nih. Kalau kayak gini kelihatan nggak ya di kamu? Enggak Pak, baru masih kelihatan itunya. Oh, udah. Kotaknya kelihatan ya. Udah kelihatan. Tapi caranya nulis gimana? Ah, susah. Text aja, gini aja. Mana di sini? Ini di sini aja. Buka sumber buat obesitas itu ada namanya OIA. OIA itu obesity International Obesity Association. Sebenarnya oh, saya kan sudah pernah dong. Wait, saya pernah ngisi materinya soal tentang obesitas. Oh, ibu. Nah, OMA kok OIA. Ini Obesity Medicine Association, ya. Obesity Medicine Association. Kamu lihat kan ya? Iya, Oh, di sini ada itu karena kamu mau bicara tentang obesitas, saya arahkan ke sini aja. Algoritma obesity. Kamu bisa download ini.
Obesity of Medicine Association. Di sini bicara obesitas sangat-sangat detail. Sangat-sangat detail. Kamu bisa lihat. Karena definisi obesitas bukan itu. Bukan cuman kayak yang dituliskan dari sumbermu itu tadi. Bukan cuman itu. Bukan penumpukan, apa tadi kamu masih. Bukan cuman keadaan tubuh mengalami penumpukan lemak berlebih. Enggak. Ada masalah penumpukan lemak berlebih. Kenapa? Dalam jangka, misalnya, ada beberapa definisi mulai dari apa? Ini dia. Nah, ini obesitas didefinisikan sebagai sekarang itu sebagai penyakit disease. Nah, ini saya mengajak teman-teman di gizi untuk menganggap obesitas itu sebagai penyakit. Kalau dulu bukan, Audrey. Dulu bukan. Tapi sekarang obesitas dianggap sebagai penyakit. Penyakit kronis, progresif, relapsing, tapi treatable, yang multifaktorial, dan dia terkait juga dengan neurobehavioral, di mana terjadi peningkatan massa body fat, ya, adipose body fat, yang mengalami peningkatan body fat yang mempromosikan disfungsi jaringan adiposa dan menyerang secara fisik massa lemak abnormal. Dampaknya adalah gangguan metabolis, konsekuensi biomekanikal, dan konsekuensi kesehatan psikososial. Panjang banget. Jadi bukan hanya sekadar apa namanya lemak berlebih aja, tapi bukan hanya itu. Kalau nanti lemak berlebih ada batasannya. Kalau dengan kamu mempelajari OMA ini, di OMA ini nanti ada bagaimana sih cara kita menentukan orang itu obesitas atau enggak. Kalau kita berpikirnya masih sama IMT aja, salah. Ternyata obesitas nggak cuma dilihat dari IMT. Di sini ada lihat dari 3. Ini saya 143 halaman saya sudah baca semua, jadi saya bisa ngomong panjang lebar di sini, tapi itu nanti jadi tugasmu. Karena sekarang kamu bawa tentang obesitas. Gitu, Tri. Oke? Oke, Pak. Ya, ini kamu obesity, obesity medical association. Nah, nanti dicek, ini ada versi yang 2021 kemarin baru aja terbit. Terus obesitas. Ini karena kemarin bukan obesitas ya, kemarin COVID ya. Iya, Fokus Pak. oke. Kalau sama obesitas karena apa materi, kalau saya kalau ngisi webinar sekarang bicaranya obesitas terus saya, jadi saya merasa inline dengan topik yang kamu ambil. Prevalensinya 18 tahun meningkat 10 menjadi 14 menjadi 21, ya naik 10%. Itu obesitas. Karena nanti ada 2, Tri, dan semuanya naik semua. Ada obesitas general, ini juga naik. Obesitas sentral itu juga naik, ya, obesitas abdominal atau central obesity itu naik semua. Jadi bisa untuk memperkaya punyamu. Nah, yang nanti kaitannya obesitas, kamu mau membahas dengan apa? Masalah obesitas kamu, kenapa sih obesitas dianggap sebagai masalah? Di sini ada nggak? Kalau cuma gemuk doang mah, unyel-unyel, mungkin orang jadi suka. Tapi dampak dari obesity, kamu ada nggak di sini? Ada di tinjauan teori, Pak. Oh, kamu harus tampilkan di sini nih. Oke. Jadi pertama, ini di sini kelihatan nggak ya? Di sini. Di sini kali ya. Yang pertama kamu bilang tentang obesitas. Obesitas ini ternyata jadi masalah. Obesitas ternyata jadi masalah. Kemudian
eh, sebelum bicara tentang prevalensi, kamu bicara tentang dampak dari obesitas. Kenapa obesitas? Kenapa obesitas ini kamu kamu angkat? Kalau obesitas cuman sebagai ya ukuran tubuh kita jadi lebih gede, kita jadi boros. Sorry, itu nanti dampak. Ukuran tubuh kita jadi lebih gede, tapi nggak ada masalah lagi. Misalnya kayak gitu. Yo itu bukan sesuatu yang perlu diselesaikan, kan kayak gitu. Nah, yang jadi sesuatu kenapa kita harus menyelesaikan obesitas bukan karena prevalensinya semakin meningkat, tapi karena kalau kita obes, kita tuh punya dampak. Dampaknya apa? Nah, ini kamu kamu ambil dari sini nih. Dari punyanya Oma ini bisa nih. Obesitas itu punya konsekuensi banyak. Ini klasifikasi overall obesity and aging. Konsekuensinya lah ini halaman 15. Ada yang nih kok. Nah, Dri, sebelum lari tentang itu, kamu lihat dulu. Pertama, ini lihat dulu. Pertama pasti diomongin soal definisi, ya kan? Tentang definisi. Setelah definisi dia ngomong tentang penyebab. Faktor risiko, ya sama ya, faktor risiko. Ya, faktor risiko di sini banyak banget di semua faktor risikonya. Kemudian setelah faktor risiko, ini definisi juga dari obesitas. Kemudian prevalensi, ya sudah hampir mirip tuh sama punyamu. Terus sama di sini ini lipodema no diversity patient sama konsekuensi. Jadi mirip sebenarnya. Jadi pertama definisinya, kemudian dampak obesitas itu apa aja. Kenapa ini penting buat diselesaikan, kemudian bicara tentang prevalensi, kemudian bicara tentang faktor risiko. Nah, setelah bicara tentang faktor risiko, ada nggak sih faktor? Saya lebih suka nggak pakai faktor risiko, tapi kalau lebih suka pakai kata faktor determinan. Nah, ada nggak sih faktor determinan yang preventable and manageable? Tadi kan di definisinya jelas banget. Sebenarnya mana tadi? Ini di sini. Mana tadi? Where interest from? Treatable multifaktor. Jadi sebenarnya bisa ditreatment. Apa yang bisa ditreatment ini? Nutritional intervention, physical activity, behavioral, farmakoterapi sama bariatrik. Jadi pengambilan massa lemak, operasi bariatrik dengan obat-obatan, perilaku sehari-hari, aktivitas fisik meningkat, gizi. Nah, kamu ngambil di sini, ya toh? Ya. Nah, kamu ngambilnya di sini. Nah, maka di sini arahnya jelas obesitas sebagai masalah. Oke. Kemudian dampak obesitas itu apa aja? Kamu tuliskan. Jadi orang jadi deg-degan nih, wah saya obes nih, kayak gitu. Habis itu kalau orangnya cuma sedikit nggak penting, ya tapi ternyata semakin banyak yang obes, maka kamu bilang tentang prevalensinya. Kemudian apa sih yang menyebabkan kok sampai sekarang ini orang obesitas jadi semakin banyak? Maka kamu ngomong faktor risikonya. Faktor risikonya apa? Banyak. Faktor risiko itu nggak cuma masalah kamu makan gorengan, nggak cuma masalah aktivitas fisiknya rendah, bukan itu. Tapi obesitas itu multifactorial disease that requires a multifaceted. Artinya apa? Karena ini disebabkan karena begitu banyak faktor, maka mengatasinya juga harus multi tampilan kita ini aja. Nah, maka menanganinya juga dengan berbagai macam sudut pandang gitu lah.
Tidak hanya berbicara tentang gizi aja, aktivitas fisik aja enggak, tapi beraneka macam sudut pandang. Dan pasien center artinya apa? Harus fokus pada satu orang aja, tapi dilihat dari berbagai macam sumber. Dokter menangani, perawat menangani, fisioterapi menangani, gizi menangani, gitu. One size don't fit all, doesn't fit all. Jadi banyak hal ini yang pada akhirnya bisa menentukan apakah orang itu faktor risikonya seperti ini untuk obesitas. Nah, gitu. Jadi ini kalau nanti kamu baca, ini bahasa Inggrisnya enak kok dibaca. Sorry. Bahasa Inggrisnya relatif relatif gampang dibaca. Saya sudah baca nih 140 halaman sudah baca itu. Jadi nanti faktor risikonya itu, dan dari banyak faktor risiko mana sih yang bisa di diintervensi kamu sebagai tenaga gizi. Kan di sini di faktor risiko gizi itu sendiri. Gitu. Nah, faktor risiko gizi yang mau kamu fokuskan apa? Oh, ternyata apa namanya fast food. Silakan. Rata-rata konsumsi serat yakin 10 gram per hari. Ini kata siapa nih? Itu maksudnya itu rata-rata yang sekarang yang termasuk rendah gitu Pak. Bukan standarnya. Iya, standarnya nggak segitu memang. Cuman tapi iya betul nih. Serat orang Indonesia 10 gram. Itu dari Rahma et al. Soalnya setahu saya Indonesia itu konsumsi seratnya rendah banget. You have to check. Lihat di Riskesdas Pak. Nggak ada. Bukan Riskesdas. Biasanya sayur dan buah ya. Sayur dan buah. Kalau Riskesdas itu dulu ada namanya SDT, Survei Diet Total. Tapi itu saya ngisi. Nah ini 2014. Saya dulu jadi enumeratornya untuk Provinsi Jogja. Tapi ini data lama banget pasti. Ini saya yakin pakai SDT atau bukan? Riskesdas, sayur buah. Konsumsi serat. Ini mah berdasarkan buah sayur. Padahal kan serat bukan cuma dari buah dan sayur. Dari kacang-kacangan. Ya wis. Risetnya cuma itu doang. Serat, konsumsi serat. Riset tentang satu pakai balik bangkes dan balik bangkes. Coba kita lihat risetnya apa aja kemarin sih. Karena bisa jadi kurang dari situ profil layanan informasi riset. Nah ini riset Riskesnas. Kita coba cek briefing visual vaksin. Oh ini 2016 sih Riskesnas Rivaskes. Nah SDT tahun kapan nih? Ada SDT yang baru lagi nggak? 2015 mah. Ini saya dulu. Surkesnas, riset khusus, riset fasilitas, riset lain. Nah, SSGBI, SSG status visi, ada nggak ya bicara tentang serat nggak ya? Laporan bumi 2001, SSGBI, Susena Survei. Kita coba cek, ada nggak ya?
GBI. Mungkin nanti kalau di sini ada yang obesitas, kamu pakai yang ini aja ya, Dre. Yang SSGI ini, Dre. Karena ini lebih baru, 2020. Ini ke arah balita, rumah tangga, sampel. Ini kemarin soalnya. Infeksi balita, konsumsi pangan balita. Lebih ke balita apa ya? Ini dia. Sumber air minum, ekonomi, makanan berprotein, COVID, infeksi balita, pangan balita. Oh, balita semua. Oke, SSGI balita semua. Susenas. Ini sebentar ya, Tri ya. Anak saya lagi pup, sebentar. Oke, gabung lagi. Soalnya baru makan terus langsung pup. Stunting. Lah kok stunting kabeh sing dijadikan fokus. Stunting. Oh ya wes rasa. Ya wes Dre, melu apa aja nih untuk sementara saya nggak banyak. Ikut aja. Cuman konsumsi biji-bijian itu rendah. Kalau dilihat dari apa namanya? Kan nanti kamu bicara soal serat soalnya. Dilihat dari PPH, pola pangan harapan. Pola pangan harapan PPH di skor PPH kita tuh masih rendah untuk yang sumber-sumber serat. Karena sumber serat itu biji, serealia, sayur, buah, terus satu ini lagi itu kacang. Nah, kita tuh rendah banget di semuanya. Sayur buah aja 95-96% tidak cukup. Nah, kalau 10 hari saya kurang tahu sih. Masalahnya nanti diarahkan sama punyamu. Apakah dengan dikasih chia itu masih sama chia atau nanti tuh? Iya, masih Pak. Masih sama chia. Nah, apakah dengan ditambah chia itu jadi tercukupi atau enggak? Permasalahannya itu nanti. Atau ya tetap aja misalnya 10 nih. Ketika ditambah chia ternyata cuma menambah jadi 12. Ya berdua. Ya itu cuma intermezzo. Nanti besok sama Bu Purna pasti akan dikaji lebih banyak. Dapat disimpulkan bahwa penurunan serat baru sepertiga. Upaya menurunkan mencegah obesitas, konsumsi makan rendah serat, tinggi serat, rendah lemak, tinggi serat.
Mekanisme ke serat ke obesitas berarti cuma memberi rasa kenyang ini. Di sini ini aja kah? Iya, sementara itu sih, Pak. Kalau ditambahin nanti saya cari lagi. Serat ke obesitas itu nggak cuma rasa kenyang sih. Nggak cuma rasa kenyang. Nah, kamu kena pas saya nih soalnya. Serat itu nanti dia tuh punya kemampuan untuk apa namanya? Apa? Kok saya jadi ngeblank. Serat itu nanti ada dua, larut sama tidak larut dengan air. Larut air, tidak larut air. Nah, ada beberapa mekanisme. Kalau yang membuat kenyang ini, karena dia salah satu mekanisme aja, nanti dia akan menjadi bulky. Kok nggak mau? Nah, bulky ya, bulky. Apa namanya? Masa bolus di dalam lambung kita itu nanti jadi bulky, jadi mengembang. Maka kita jadi kenyang. Itu salah satu aja. Tapi nanti efek lain, efek dampak lain dari serat untuk menurunkan prevalensi obesitas itu nggak cuma terkait dengan hal itu, tapi serat juga bisa membantu apa namanya, meningkatkan membantu menurunkan profil lipid, membantu menurunkan glukosa darah, meningkatkan sensitivitas insulin, karena nanti ada kaitannya sama diabetes kalau obesitas, sama lemak, metabolisme lemak itu, terus sampai ke nanti mengganggu siklus enterohepatik. Nah, itu. Ini beberapa. Kalau kamu pengen lihat banyak, ya cari cari literatur. Ini saya coba kasih contoh satu tentang siklus enterohepatik. Nah, siklus enterohepatik ini yang membuat lemak itu nggak hilang-hilang dari tubuh kalau nggak lewat enterohepatik ini. Jadi cuman muter-muter aja lemak itu. Nggak, kita makan lemak, kita produksi lemak, lipid ya, sorry, kita nggak pakai lemak, kita produksi lipid, terus diedarkan ke seluruh tubuh, masuk lagi ke hepar, diolah lagi, diedarkan ke seluruh tubuh, masuk ke hepar, nggak akan dibuang-buang. Maka kalau kita makan sembarangan, kita akan cepat gemuk. Susah untuk menjadi kurus, menjadi kurus itu lebih susah dibandingkan kalau kita mau menjadi gemuk. Susah kalau mau dengan adanya serat. Nah, serat itu nanti akan mengikat empedu. Nah, jadi tidak sempat diserap lagi oleh tubuh, tapi dibuang ke feses. Nah, jadi mau tidak mau tubuh harus memproduksi kolesterol lagi. Nah, artinya nanti kolesterol darah makin menurun. Itu nanti coba deh. Ini misalnya lipid and fiber. Ini nanti banyak, karena ini mau tidak mau Audrey harus paham ya, karena ini yang mau kamu ambil ya. Ya, Pak. Ini yang mau kamu ambil.
Jangan hanya fokus bahwa ini salah satu jurnal nih, Dietary Fiber and Lipid Metabolism. Jangan hanya karena kamu fokus pada apa namanya obesitas. Terus tadi saya sempat baca lihat terkait dengan rendah lemak dan tinggi serat, maka hanya fokus sama rendah lemak bisa menurunkan obes, tinggi serat bisa menurunkan obes. Tapi itu jadi segitiga saling terkait. Kamu lihat nih di sini, seorang yang mengonsumsi serat larut itu berhubungan dengan penurunan kolesterol, penurunan lipid, penurunan tensi, peningkatan kontrol gula darah, weight loss, sistem imun, inflamasi. Nah, ini semuanya ini ada di orang obesitas. Orang obesitas itu profil kolesterolnya tinggi, tekanan darahnya tinggi, glukosa darahnya terganggu, masalah berat badan juga, imunitasnya terganggu, dan obesitas itu sendiri adalah inflamasi. Nah, nih, kamu baca ya. In this paper, we have reviewed recent studies on hypocholesterolemic effect of dietary soluble diet, dietary soluble fiber. Ya, jadi ada banyak sekali mekanisme hipokolesterolemic dari konsumsi serat. Nah, ini ada berapa? 1, 2, 3, 4. Yang pertama menjadi viscose reducing 10%, menurunkan kolesterol 10%. Ya, membentuk viscose forming tadi yang saya bilang sebagai bulky. Dia akan mengembang. Mirip seperti kalau kita konsumsi agar-agar. Jadi dia tidak mengembang. Kemudian meminimalkan minimal change of HDL, kolesterol, atau triglyceride. Properties of the diet depend on their physical and chemical properties. Medium most effective. Nah, ini nanti kamu bisa baca lebih lanjut. Ini isinya tentang review. Kalau review, jadi dia bukan review ini di sini, dia bukan original artikel. Artinya apa? Prasan Sarampundi ini, Surampundi ini, dia sudah mengambil begitu banyak literatur, terus kemudian diringkas. Nah, maka kalau kamu membaca jurnal-jurnal yang tulisannya adalah review artikel, itu paling lengkap. Bisa di-download. Ya. Kalau nggak bisa di-download, ya bayar. Bayar kalau di sini. Tapi banyak kok yang melakukan review kayak gini, nggak cuma orang ini aja. Lipid, obesity, fiber, review. Tak ajari cara nyari. NCBI 2018. Nah, jangan pakai orang Indonesia, nggak percaya. Dietary fiber, dia coba lihat. London Nature Dietary fiber, meta-analysis dan DBI. Effect of dietary fiber and metabolic syndrome. Metabolic syndrome itu yang hiper. Hipertensi, hiperglikemia, hiperkolesterol, hipertensi, hiperkolesterol, hiperglikemia, sama berat badan berlebih. Itu adalah nanti metabolic syndrome. Nah, ada kaitannya dengan dietary fiber. Di sini tinggal dibaca nih nanti. Nah, ada banyak banget sekarang di sini. Meta analisis cross-sectional kita discuss. Nah, dietary fiber dengan resistensi insulin, dietary fiber dengan obesitas, ya kan? Nanti kamu bisa baca nih. Kok bisa sih
obesitas itu bisa diturunkan dengan dietary fiber? Siapa yang ngomong? Apa alasannya? Bagaimana mekanismenya? Ini di sini. Bahkan termasuk fermentasi. Sekarang Audrey, isu gizi di era sekarang itu ternyata salah satunya adalah bagaimana pemanfaatan probiotik di dalam menangani masalah-masalah kesehatan termasuk obesitas. Tapi ternyata di sini fermentability, serat itu akan difermentasi dan itu bisa membantu obesitas. Insulin resistan, dislipidemia, hipertensi, banyak mekanismenya, ada banyak. Mekanisme behind the effect of hypertension, dietary fiber on blood pressure, bla bla, unclear. Tapi apa aja? Ya, nanti itu cara kamu di dalam menentukan. Jangan cuma memberi rasa kenyang. Oke, kalau memberi rasa kenyang, nanti nggak cuma serat, protein. Ya, protein itu jauh lebih mengenyangkan dibandingkan serat. Tapi efeknya berbeda. Mekanismenya berbeda. Oke, Tri? Iya, Pak. Salah satu makanan rendah lemak, ikan, nugget, ikan. Ini mirip kayak kemarin ya. Oh, ini yang penelit anak PA saya, anak PA lagi, anak bimbing saya yang belajar tentang nugget cuman kamu doang toh? Saya Mungkin, Pak. saya kemarin kamu, saya benar-benar lupa soalnya. Yang kemarin alasan nugget itu murah dan yang lain terus saya ganti itu kamu ya, Tri? Iya. Oh ya, wes berarti itu. Itu sudah sesuai itu toh? Sudah sesuai itu toh? Oh ya sudah. Saya nggak akan bicara banyak lagi. Ini berarti mirip seperti kemarin toh? Iya, Sudah. tapi Kenapa? udah diperbaiki sesuai saran dari Pak Di. Cuman kalau kemarin itu kan dikaitkannya dengan protein ya. Ini sumber protein toh? Sumber protein sama apa tadi? Yang diunggulkan tuh protein dan serat ya? Rendah lemak. Oh, kalau tinggi. ikan lelenya tinggi protein sama rendah lemak. Oke. Kalau sekarang di sini yang difokuskan dia rendah lemak dan tinggi serat gitu ya? Iya. Proteinnya nggak diutak-atik lagi toh? Enggak. Oh ya wis. Yes, kalau saya tadi karena perbedaannya ada di obesitas, maka saya menyarankan ini definisinya. Berarti ini mungkin kamu nggak langsung obesitas jadi masalah, tapi langsung aja definisi obesitas, nggak masalah. Definisi obesitas, dampaknya apa, prevalensinya gimana sekarang, khususnya di Indonesia, faktor risikonya apa, determinannya apa yang bisa dipreventable. Nah ini nanti diarahkan ke gizi. Gitu. Terus yang diarahkan ke gizi itu apa? Yang mau kamu rendah lemak dan tinggi serat apa? Karena ada begitu banyak sebenarnya. Nggak cuma rendah lemak dan tinggi serat. Sebenarnya nanti kalau kamu baca ya, kalau baca di OMA ini, nanti akan ada tinggi protein, nanti akan ada rendah gula, rendah karbohidrat sederhana, bukan rendah gula, rendah karbohidrat sederhana, rendah garam, terus ada antioksidan. Itu ternyata ya kan tadi disampaikan bahwa obesitas itu multifaktorial. Kok ditutup paling sakit ya? Nggak boleh pakai. Ingatin aja. Nah, karena kalau mau ditulis lengkap semuanya, kamu nggak jadi fokus. Kamu fokus aja. Faktor gizi yang bisa mempengaruhi rendah lemak dan tinggi serat. Nah, yang duduk yang pelan.
Terus ini berarti sama seperti kemarin persis tau, Dre? Ya. Ya, aku enggak. Saya enggak. Ya, satu. Manfaat juga akan baca obesitas. Nah, tadi yang disampaikan sama seperti masukannya Bu Amri kemarin tuh. Di depan ini omongannya siapa, di sini menurut Sofa, walaupun nanti kamu ganti ya. Terus di tinjauan pustaka kamu ambil bukan Sofa lagi, tapi dari Kemenkes. Malah jadi nggak sesuai, ya toh? Yang Kemenkes ini dia sudah mengacu juga dari OMA, tapi OMA yang versi kemarin. Kalau ini kan OMA 21, kalau ini kan Kemenkes 18. Di sini obesitas itu akumulasi lemak berlebih karena tidak ada keseimbangan. Saya sepakat sama ini sebenarnya. Jadi, nah ini yang ingin saya tanyakan ke Audrey. Obesitas itu kan tidak seimbang asupan energi. Energi dapat dari mana aja, Dre? Energi dapat dari karbohidrat, lemak, protein. Karbohidrat, lemak, protein. Kalau kamu nanti hanya mengendalikan lemak, karbohidrat sama proteinnya piye? Gitu. Kamu mungkin produkmu mungkin rendah lemak, tinggi serat, iya. Tapi ternyata ya misalnya ternyata kamu tinggi tinggi karbohidrat misalnya. Energinya kan tetap gede. Misalnya, ya toh? Misalnya apa? Arem-arem itu. Arem-arem kemarin ketika saya di rumahnya penelitian di tempat kamu dulu membantu saya nyuntik itu, ambil kolesterol, saya dapat arem-arem di sana luar biasa gede. Arem-arem terbesar yang pernah saya konsumsi di sepanjang usia. Gede banget kayak remote TV. Nah, itu rendah lemak itu. Itu rendah lemak karena memang nggak pakai minyaknya ya mungkin ada tapi nggak begitu banyak. Nggak pakai daging. Isinya tempe sama ayam. Ayam itu kan tapi suwiran, nggak pakai kulit, jadi rendah lemak, tinggi protein. Nah, apa namanya? Energinya gimana? Oh, gede banget itu. Kalau dijadikan snack. Nah, artinya kalau kamu mengarah ke sini, obesitas adalah ini, ya nanti adalah input versus output, kan? Input versus outputnya ini tidak seimbang dalam jangka panjang sehingga ada simpanan energi dalam masa panjang nggak disimpannya dalam bentuk triasil gliserol alias masa adipose tissue ini. Nah, ini kalau kamu hanya fokus pada lemaknya aja ya nggak masalah, hanya saja yang menyebabkan kita obesitas ternyata, ini tadi saya baru baca juga, ternyata bukan cuman lemak. Yang menyebabkan kita gemuk sekarang ini bukan asupan lemak. Bukan asupan lemak. Kok nggak mau sih? Bukan asupan lemak lagi. Jadi kalau di Amerika sekarang arah apa ya namanya? Pesan kesehatannya itu bukan menurunkan asupan lemak, bukan. Tapi justru menurunkan asupan gula. Sekarang di Amerika gitu. Kemarin ketika ASN, American Society of Nutrition, ya, saya ikut konferensi itu, dia bilang di sana arah kebijakan Amerika bukan menurunkan asupan lemak untuk menurunkan obesitas di sana. Ya, obesitas di Amerika itu gede. Obesitas di Amerika itu gede. Nah, nih, ya dipakai. Ya. Obesitas di Amerika itu gede. Nah, di sana mereka coba bagaimana kalau kita bisa menurunkan lemak gitu. Tapi sekarang bukan. Jadi lemak bukan sesuatu yang perlu dihindari. Yang perlu dihindari adalah gula sederhana. Gula sederhana. Gitu. Jadi makanya tadi ketika kamu menyampaikan di rencanamu
kandungan gizi yang mau dicek adalah lemak dan serat. Ya ora apa-apa, tapi permasalahannya karbohidrat sama protein itu juga menyumbang energi, dan ternyata gula itu yang menentukan seseorang itu bisa obes atau enggak, karena nanti yang akan disimpan dalam triacylglycerol itu adalah kelebihan glikogen. Tuh itu terjadi kemungkinan selain ini adalah ya proksimat lagi, karena lemak ya paling tidak yo lemak tambah protein. Kalau glukosanya kan kalau karbohidratnya kan nanti itu by difference itu gratis mungkin kali ya. Saya nggak tahu dulu itu kalau proksimat glukosanya mau sama karbohidrat enggak gitu dibilang. Jangan tinjau, ini mahal banget nih 1 juta. Jangan. Nah, yuk. Nah, kalau cuma lemak aja, menurut saya kok malah jadi nggak optimal ya, Dre. Walaupun nanti jatuhnya ya kamu memang perlu ada uang sedikit lebih tinggi untuk menambah buat protein. Bukan proksimat loh ya. Kalau proksimat itu nanti pakai abu, pakai air, yang itu nggak ada urusannya sama punyamu. Tapi kalau misal ini cuma saran aja, nanti lunas. Misal nanti misalnya disampaikan sama Bu Amri sebagai pembimbing, bagaimana kalau ditambah dengan protein dan karbohidrat untuk menentukan energinya berapa sih, gitu ya. Bagaimanapun ini kan mau diarahkan sebagai lauk tuh, Dre. Iya. Nah, apakah dia kandungan energinya berapa sih? Apalagi nugget itu kan digoreng tuh. Iya, digoreng. Nugget kan digoreng. Nuggetnya memang rendah lemak menurutmu, oke. Tapi kan nanti dia bakal digoreng, malah menjadi makanan yang tinggi lemak. Jadi apa ya? Apa namanya? Menurut saya jadi paradoks aja dari kamu membuat produk rendah lemak, tapi sebenarnya penyajiannya itu digoreng. Agak sedikit susah. Ya itu ya nggak masalah sih. Kita apa namanya? Bahkan mungkin nanti setelah nuggetnya digoreng loh, Dre. Ini kan nanti nuggetnya ini bukan nugget itu toh, yang di organoleptikan ini bukan nugget mentah toh, Dre? Iya, udah digoreng, Pak. Sudah digoreng toh? Sudah. Nah, ini dia. Nanti ketika di kandungan gizinya ngeceknya adalah nugget yang masih habis dikukus itu apa sudah digoreng? Digoreng. Nah, ya itu. Nah, lemaknya itu nanti dari minyaknya atau dari produk alamimu. Kan jadi susah tuh. Ya toh? Nangkep nggak, Dre? Apa namanya paradoksnya gitu loh. Paradoksnya itu artinya kamu sebenarnya mengarahkan itu produknya bagus. Iya, bagus. Cuman permasalahannya tidak ada nugget kukus. Maksud saya dalam pemanfaatnya, dalam konsumsinya. Nugget yang kita kenal itu digoreng. Kalau digoreng, kamu sudah nyaranin rendah lemak dan itu sudah deal oke, bagus banget. Tapi karena pakai minyak, minyaknya inilah yang sebenarnya menyebabkan dia obes gitu. Piye? Tuh, gimana, Dre? Ya nggak apa-apa. Nanti diskusiin saja sama Bu Amri juga. Tapi kalau dari saya, ini agak sedikit racun nih nanti nih. Bisa jadi nanti hasil nuggetmu itu akan tinggi lemak.
Tapi bukan dari formulasi ini, bukan. Tapi justru dari minyaknya itu tadi. Maka saran saya bukan lemak yang mau kamu apa ya? Kalau mau dibandingkan itu karena lemaknya 0, ini yang membedakan kan nanti cianya toh, Dre. Iya. Cia itu unggul di apanya, Dre? Cia itu serat, protein, sama lemak yang tak jenuh. Ada lemaknya karena dia biji-bijian juga ya. Iya. Karena saya dalam berpikir nanti sampai keuangan gitu loh, repotnya. Kalau ke serat, oke, karena cianya ini akan membantu, meskipun saya nggak ngerti nih nanti cianya ini seratnya rusak atau enggak nih ketika dia digoreng. Tapi kalau lemak, kan dalam proses digoreng itu yang bakal bertambah itu lemaknya itu loh, Dri. Iya. Itu yang jadi permasalahan. Kecuali kamu menemukan konsep bahwa dengan dikasih chia, dengan dikasih chia bisa menurunkan angka serapan minyak. Nah ini saya yang belum tahu nih. Ini cuma ngarang karena ada koefisiensi serapan minyak. Ya toh? Pernah dengar ini belum? Dulu ketika saya SDT itu ada koefisien minyak. Koefisien minyak goreng. Koefisien serap minyak. Koefisien serap. Mana? Saya punya bukunya di kampus dulu ketika SDT. Koefisiensi serapan minyak pada makanan. Berat konversi. Nah ini dia. Ada bukunya kok. Bukunya tipis banget warna biru. Oh, ada. Kapan-kapan deh. Kalau ini kalau misalnya mau diambil ya. Jadi gara-gara dikasih chia, minyak yang nanti diserap itu lebih rendah. Maka karena dia diserap lebih rendah, kadar lemak akan lebih rendah. Meskipun dia sama-sama digoreng dari yang 0. Jadi yang 0 ini nggak ada cianya, ini kan ada cianya. 1/4 bagian, 1/5 bagiannya cia. Gara-gara dikasih cia, serapan minyaknya jadi rendah. Jadi dia tidak begitu berminyak. Karena tidak begitu berminyak, lemaknya sedikit lebih rendah dibandingkan yang 0. Ini contoh. Saya cuma berasumsi karena belum tahu juga nih. Baru itu bisa tuh kalau mau kamu cek lemaknya. Karena chia itu bisa membantu mengintervensi lemak. Kan di sini kalau konsep awalmu chia itu hanya ngutak-ngatik tentang serat toh, ya toh? Iya. Bukan sesuatu yang bisa diunggulkan sebagai sumber lemak toh. Kalau saya melihatnya loh, kecuali ketemu yang ini saya nggak ngerti. Kalau ada kamu ketemu jurnal tentang ini, nah itu bisa aja kamu mau ambil tentang lemak. Maka ini saya hapus nih yang protein karena lemak. Maka kalau menurut saya cukup serat. Karena yang kamu unggulkan dari tepung chia adalah seratnya, bukan lemaknya. Gitu. Karena nanti
0, 1, 2, 3, 4 ini semua bakal digoreng. Karena digoreng, udah otomatis pasti ada lemaknya. Sudah otomatis itu. Permasalahannya, lemaknya itu bukan dari punyamu. Lemaknya bukan dari chia. Lemaknya bukan dari lele. Lemaknya dari minyak. Kalau di produkmu yang kamu tiriskan pertama kali, goreng sreng, gitu. Itu yang 0. Kemudian diangkat. Goreng sreng, 1. Sampai dia nanti yang di 4 goreng sreng. Yang keempat ini dapat giliran terakhir, ini serapan lemaknya nanti jadi lebih banyak. Maka nggak objektif lagi gitu loh dari penelitianmu. Biasnya banyak banget. Gitu. Tapi kalau serat itu nggak ngefek sepertinya. Gitu. Tapi kalau lemak ngefek. Kalori tadi, makanya tadi saya hapus nih protein sama karbohidratnya nih. Karena saya baru ingat, oh ya digoreng. Kecuali nuggetmu itu nugget kukus, nah itu. Maka tidak akan ada proses penambahan lemak di dalam karena proses pemasakan atau pengolahan. Gitu. Iya, Dre. Kalau misalnya fokusnya ke serat itu masih bingung Pak. Nanti alasan pemilihan nugget ikan lelenya itu Pak. Hmm, berapa Pak? Nganu aja bahwa eh, apa ya? Diversifikasi aja, enggak apa-apa. Enggak harus kebetulan yang mau dikembangkan saya yaudah apa apa tetap kayak tadi aja, tapi yang diteliti nanti Serat aja. seratnya. Oh Karena ya. memang yang mau dikembangkan itu seratnya. Jadi sama seperti masukan dari Bu Amri kemarin bagus banget ketika Afida. Afida kamu tuh menambahkan apa tuh kemarin tuh di ikan juga tuh ikan bandeng, tulang. Kamu menambahkan tulang sebagai sumber besi. Iya, tulang kan bukan sumber besi. Tulang itu sumber kalsium. Maka yang ngecek kalsiumnya kayak gitu. Sama kayak gini. Chia itu sumber apa? Sumber serat. Oke. Maka yang dicek seratnya. Apa benar sih semakin banyak chia, semakin banyak seratnya? Gitu. Apakah benar semakin banyak chia, semakin banyak serat, semakin enak? Misalnya kayak gitu. Nah, karena chia bukan sumber lemak, ya walaupun dia mengandung lemak. Karena chia bukan sumber protein, walaupun dia juga mengandung protein. Maka itu nggak perlu dijadikan sesuatu yang mau dijadikan target. Karena dia bukan sumber itu. Kecuali Audrey nanti ngeceknya tadi bukan lemak secara umum, tapi nanti misalnya chia itu sumber asam lemak apa? Asam lemak tak jenuh. Yang apa paling gede di situ tak? Omega 3 Pak. Omega 3 yang apa? Omega 3 kan ada banyak yang diunggulkan. Pada sifat saya bacanya asam lemak dominan pada biji chia adalah asam lemak omega 3 gitu aja. Itu aja. Omega 3 Belum itu mencari jenisnya apa. omega 3 itu nanti chia seed omega 3. Ada asam linoleat, linolenat. Mana tadi? Ini dia. Alat linolenat asid doang. Nah, linolenat ya kan? Alfa linolenat. Nah, misalnya ALA ini ya, omega 3 ALA. Maka misalnya kamu mau ngecek asam lemak tak jenuh. Kamu mau ngecek
kandungan gizi alanya. Nah, ini baru boleh. Karena ala itu secara teori ada di chia. Secara teori semakin banyak chia, semakin banyak ala. Harusnya, ya toh? Ya enggak? Nah, maka kamu bisa ngomong tuh. Nah, kenapa? Nanti ada, tapi nanti di dalam pembahasan, kenapa kamu harus mencari ala? Ada kaitannya enggak ala sama obes? Misalnya gitu. Nah, ada kaitannya enggak? Kalau ternyata ada kaitannya, ya maka bagus. Karena ternyata walaupun dia sumber lemak, walaupun ala itu adalah asam lemak, ya di sini adalah asam lemak, tapi ternyata ala itu bagus pada kardiovaskuler ini. Walaupun dia lemak, tapi justru menurunkan inflamasi, menurunkan kolesterol. Padahal dia asam lemak. Gitu. Jadi yang membantu menurunkan kolesterol itu tidak selalu serat, tidak selalu buah, tidak selalu vitamin, tidak selalu aktivitas fisik. Tapi ternyata asam lemak itu sendiri itu justru bagus. Maka dari itu makanan-makanan yang mengandung omega 3 itu disarankan. Contohnya chia, contohnya lagi ikan, contohnya lagi minyak zaitun misalnya kayak gitu. Itu bagus buat jantung. Gitu. Walaupun dia mengandung lemak, tapi lemaknya lemak bagus. Gitu loh, Dre. Nah, tapi saya tidak tahu pemeriksaan ALA ini bisa enggak nih di target. Kamu mau lakukan di mana? PAU, Pak. Nah, apalagi di PAU. Ada enggak tuh? Kemarin di Di Regina. yang di share sama Regina, saya nyimpen enggak ya? PAU ada enggak ya? Adanya tuh lemak total sih Pak, PAU. Kalau di itu maksud sih enggak ada Asam lemak aja, lemak total sama asam lemak. asam lemak volatil. Ini tuh nomor 23. Sama nomor 8 juga ada. Asam lemak. Nah, asam lemak apa? Kan kita mahal mahal banget ya. Nah, iyalah. Emang susah. Nah, maka tadi itu maka dari itu tadi saya bilang apa namanya ini cuman apa ya teaser aja, masukan aja. Nggak diambil ya apa-apa. Cuman maksudnya kalau alat jelas ya bisa menangani obesitas. Nah, ini tinggal visible atau tidak dari segi keuangan. Nah, itu. Maka kalau hanya bisa serat aja. Kalau lemak itu kamu biasnya tinggi. Kalau ala itu relatif bisa. Meskipun di minyak goreng alanya juga ada, tapi yang membedakan kan chia itu lebih sumber ala juga lebih banyak. Gitu, Dre. Kalau saya melihat karena dia digoreng, menurut saya ini lemak itu jadi sesuatu hal yang perlu apa ya namanya, perlu dikaji lagi tentang urgensi meneliti lemak itu ya, Dre. Ya, Pak. Daripada ini maka nanti ngarahnya juga ke sini nih. Ya apa-apa dan kalau sekadar kerangka teori mah nggak masalah. Gitu. Itu paling terus ini tadi sudah tinjauan teori itu pengembangan lebih lanjut dari latar belakang tadi. Jadi silahkan nanti definisinya disamakan. Terus, ini tadi ya obesitas itu IMT. Tadi kan saya kalau dari OMA itu obes dilihat dari 3 hal.
Nah, obes itu dilihat dari 3 hal. Definisinya dari IMT, kemudian dari lingkar pinggang, kemudian dari persen lemak tubuh. Nah, jadi definisi ada 3. Kalau di sini cuma 2 nih, IMT sama lingkar pinggang. Yang lemak tubuh belum. Maka nanti kamu bisa menambahkan dari OMA itu tadi, yang lemak tubuh. Bisa jadi dia kurus, bisa jadi dia tidak buncit, tapi lemak tubuhnya tinggi. Nah, maka dia harus disebut obes juga. Ya, karena kadar lemaknya tinggi. Obesitas sentral dan ginoid. Saya baru dengar ginoid. Ginoid itu apa? Ini Kayak apa? itu loh Pak, yang obesitas biasanya terjadi di perempuan, terus bentuk tubuhnya kayak pir, jadi di bawah. Oh, oke. Sentral kan di perut. Nah, kalau Hmm, itu di Android ginoid. Apa nih? Obesitas sentral, obesitas masih menjadi itu sepertinya kehapus, nanti lupa benerin deh. dihapus gitu. Hmm, Ya. hmm. Oke. Provinsi obesitas tertinggi di Sulawesi Utara, terendah NTT. Nah iya, di sana obesitasnya terendah tapi yang tertinggi 44%, stuntingnya tinggi. Faktor berkaitan dengan obesitas tidak berubah. Nah ini yang tadi saya sampaikan, ini setidaknya ada beberapa kalimat yang ke atas gitu ya, Ya, di Pak. di bagian, karena tinjauan pustaka itu kita ibarat kata kita sedang membaca jurnal, kita ibaratkan kita sedang membaca jurnal, bahwa yang kita baca adalah introduction, bukan tinjauan teori di baliknya ini, tapi hanya introduction. Dari introduction yang sedikit kita bisa membaca isinya itu apa aja sebenarnya. Nah, jadi kalau kamu bilang ada Pak, tapi di tinjauan pustaka itu sama aja kamu punya buku tapi cuma disimpan, gitu, tidak untuk ditunjukkan. Walaupun nanti kamu bacanya menuliskan di tinjauan pustaka, di latar belakang itu apa, ringkas, tidak untuk dijabarkan luaskan, tapi setidaknya ada gitu. Terus nugget ikan lele ini sama kayak kemarin ya berarti ya. Iya. Nah, standar mutu nugget ini tuh Mas, ini kan ada lemak. Nah, ini apakah sudah digoreng atau nugget siap goreng? Kayaknya sudah digoreng, Kak. Lihat SNI sebentar. Penanu. Karena kalau nah kita coba cek apa namanya? Informasi isi nugget ikan, kandungan gizi nugget. Emang ada yang jualan nugget ikan ya? Ada merek nugget ikan ada nggak sih? Oh, ada yang jualan. Oh, ada fish nugget. Ada kandungan gizinya Pak. Kalau ada kandungan gizinya, sedangkan dia belum digoreng, nah, maka itu kandungan Di gizi SNI mentah. Gimana? Ini belum digoreng nih. kayaknya di SNI itu sudah sudah digoreng, Pak. Soalnya SNI itu ketikan. Tapi belum digoreng model-modelnya kalau kayak gini nih. Kalau yang di Hmm, kalau yang di kemasan ya belum digoreng dong. Wah, salmon, nugget salmon, fish nugget ya, fish.
Oh, ada tuh. So good. Ya, Tri. Kalau ini kan harus digoreng dulu toh. Kalau merek-merek ini toh. Iya. Tuh, maka kandungan gizi yang ada di merek ini adalah yang ada di dalam kemasan itu sendiri. Nah, ini belum digoreng. Lemaknya baru 2%. 170 per 100 gram. Satu pak isi 3. Berarti 300 gram. 300 gram. Natriumnya tinggi banget ya Allah. Berarti belum digoreng, Tri. Kemungkinan besar belum digoreng. Ini nugget lagi. Nugget ikan. Kalau belum digoreng, kamu bisa tuh menelit habis. Belum mau dilihat, cuma mau dilihat aja habis. Aduh, jelek banget fotonya. Tadi sih 3/2%. Maka kalau kamu mau uh, tetap tetap meneliti lemak, silahkan tapi tidak digoreng. Kandungan gizi nugget yang belum digoreng. Belum digoreng. Nah, baru kamu nanti ditulisan di saran tuh. Bisa sebagai saran penelitianmu. Jadi ini boleh tetap bisa menggunakan lemak, tapi nanti ketika diujikan di lab tidak dalam posisi sudah digoreng. Nah, ini berarti masih dalam, berarti apa? Setelah dikasih tepung panir itu ya? Iya. Terus dibekukan Masih dalam bentuk frozen. frozen. Nah, masih dalam bentuk frozen. Gitu. Saya malah lebih suka nih bicara tentang frozen dibandingkan kamu bicara tentang fast food. Karena sekarang itu yang sedang tren itu adalah frozen food. Iya tuh. Sekarang banyak banget frozen food di mana-mana. Frozen food, apa namanya? Pandemi. Itu lagi banyak banget frozen food. Nah, ini dia. Selama pandemi penjualan frozen food meningkat. Bisnis menggiurkan terus meningkat. Ini Tri, dibandingkan kamu ngomong tentang fast food, Tri. Lebih menarik nih bicara tentang frozen food. Maka nanti produkmu itu produk yang frozen food. Nah, tapi ternyata frozen food itu tidak begitu sehat. Kaitannya tidak ada seratnya gitu. Ya, monggo terserah wis. Cuman kalau terkait dengan fast food itu definisi fast food itu apa namanya? Definisi ada yang namanya fast food, ada yang namanya junk food. Itu ketika ya tinggi tinggi lemak, tinggi gula, tinggi garam. Itu disebut dengan fast food atau junk food. Gitu. Makanya ini yang menyebabkan banyak permasalahan di kita sekarang. Ternyata fast food ini semuanya sekarang menjelma menjadi sebuah frozen food. Kalau bicara tentang fast food nanti jatuhnya ke makanan-makanan ya, kita lihat ya. Kita ngomongin fast food. Nah, kita bicara tentang fast food, apa yang muncul? Apakah ada nugget? Tidak ada, Tri.
Ada nih satu. Ada Pak. Nugget. Baik. Ya karena semuanya pasti digoreng, gitu. Semuanya pasti digoreng. Lah ini. Tapi kalau kita bicara tentang frozen food, agak lebih sedikit, iya toh, lebih gede ini toh, prevalensi munculnya nugget gitu loh, dibandingkan ketika kita bicara tentang ini. Nah, kalau bicara tentang fast food ya di sini ada pizza, kentang goreng, burger, chips, bahkan termasuk minuman cola dan yang lain. Itu fast food tadi, fast food. Tapi kalau kita bicara tentang frozen food, nah di sini isinya semuanya aneka macam nugget, tempura dan yang lain di sini. Hampir semuanya ini nugget-nuggetan. Ini kan nugget-nuggetan semua nih. Nugget sosis semuanya. Nah, walaupun ada sayur buah juga nih sekarang. Maka kalau saya pribadi, dibandingkan kamu menekankan fast foodnya, alangkah lebih baik menekankan frozen food sebagai salah satu jenis fast food gitu misalnya. Fast food, frozen food. Nah, kalau kamu bicara tentang frozen food, maka makanan tersebut dalam bentuk beku harus diolah lagi. Nah, artinya kamu tidak bertanggung jawab dalam tanda kutip kalau lemaknya tinggi karena proses pengolahan. Kamu bertanggung jawabnya, ya produk frozen food saya sehat, lemaknya rendah, seratnya tinggi. Perkara kamu nanti mau digoreng, lemaknya jadi tinggi, ya itu urusanmu. Gitu loh, Dri. Paham, Dri? Iya. Nah, tapi kalau kamu bicara tentang fast food, ya kamu sudah ya produk fast food, ya produk yang sudah digoreng itu tadi. Maka tadi, oh, ini saya tadi rekam ya, jadi nanti bisa diputar lagi. Maka pertanyaannya jadi ambigu. Kamu bikin produk pengennya rendah lemak, tapi ternyata produkmu diberikan ke sampel itu dalam bentuk tinggi lemak. Ya percuma. Gitu. Tapi sebenarnya ketika di frozen itu bisa dimakan langsung nggak sih? Sudah matang, Pak, itu sebenarnya itu Udah matang Pak. Kan cuman dingin. sudah di kalau maksud saya nanti terkait dengan organoleptiknya itu, jangan-jangan dia tuh enak, renyah, apa namanya, gurih, itu bukan karena dagingnya, tapi karena memang kena minyak itu loh. Ada proses Maillard, ada reaksi Maillard ini yang bikin enak nih, pencoklatan. Jadi yang tadinya warna putih jadi warna coklat, crispy, itu yang jadi enak banget itu karena reaksi Maillard. Itu lebih karena digoreng, karena lewat proses penggorengan. Jadi bukan karena bahan dasarnya. Kalau ini saya pribadi ya, Dre. Kalau saya pribadi, lemak sama serat kamu mau teliti enggak apa-apa. Tapi tidak dalam digoreng. Karena tidak dalam digoreng, organoleptiknya pun nanti tidak dalam digoreng. Nanti didiskusikan dulu sama Bu Amri. Ya, selama itu masih oke loh ya, maksudnya masih edible, artinya memang bisa dimakan. Sudah matang gitu, sudah siap dikonsumsi. Walaupun normalnya ya digoreng itu tadi. Itu ya nanti didiskusikan kalau tentang organoleptik. Tapi kalau tentang kandungan gizi, diarahkan ke frozen food. Kalau saya pribadi diarahkan ke frozen food biar nanti pengujian lab ini kan dia sifatnya objektif ya, gitu. Dia objektif ya, hanya menguji sampel. Nah, ini bukan menguji minyak yang ada. Kita Audrey nangkep tadi.
Kenapa saya Ya, Pak. karena gini, jangan sampai ketika kamu memberikan 0, 1, 2, 3, 4 ini ternyata gorengnya nggak bareng, meniriskannya nggak bareng, terus serapan minyaknya beda. Itu nanti mempengaruhi minyaknya, kandungan lemaknya. Jadi malah biasnya tinggi. Tapi kalau misalnya dalam bentuk frozen, ketika dia dalam bentuk frozen maka tidak ada lemak tambahan dari minyak toh, hanya dari produkmu itu aja toh. Maka dia Iya. akan jauh lebih objektif gitu. Nah, jadi kalau mau tetap meneliti lemak tidak masalah, seratnya juga nggak masalah, tapi dia dalam bentuk frozen, bukan dalam bentuk sudah digoreng. Kalau dalam bentuk sudah digoreng, salah penelitianmu, salah. Gitu. Nah, kemudian terkait dengan yang kedua, organoleptiknya, ini yang jadi permasalahan berikutnya. Kalau kamu bagus kalau kamu memberikannya juga dalam bentuk frozen. Permasalahannya, apakah frozen food itu edible tanpa digoreng? Nah, edible enggak, jangan-jangan malah mereka nanti mual, bau ikan, misalnya gitu. Karena kita biasanya ya digoreng, misalnya gitu. Monggo, kalau nanti misalnya karakteristik organ kita setelah digoreng, nah monggo. Jadi kandungan lemaknya ini sebelum digoreng, organ leptiknya setelah digoreng. Itu juga nggak masalah. Tapi kamu berikan berikan apa namanya keterangan yang jelas terkait di proses penelitian Mudri. Gitu. Gitu. Saya tidak akan bicara tentang bab 2-nya ya. Ini karena kita sudah 3 jam saat itu bicara. Jadi kita bicara tentang realnya aja. Penelitiannya mau gimana nanti. Itu kalau saya boleh ini kandungan gizinya tetap diteliti ini, tapi saran saya di frozen kan, kemudian boleh juga tetap di organoleptik, boleh juga tetap digoreng, misalnya gitu. Misal digoreng. Nah, misal digoreng nanti maka apa ya? Dikasih keterangan bahwa pengujian organoleptik dilakukan pada produk yang telah di apa ya namanya telah diproses telah diproses lebih lanjut melalui penggorengan, prosedur penggorengan misalnya secara bersamaan. Itu penting bersamaan karena jangan sampai nanti beda-beda. Kalau beda-beda nanti cita rasanya berbeda. Artinya mungkin wajarnya mungkin berbeda, tapi minyak yang dipakai sama, besarnya api sama, lamanya menggoreng juga sama. Itu trik. Nangkep? Nangkep. Ya, oke. Kalau saya ini kemarin 5, 10, 15, 20 dari mana, Dre? Kemarin ngacu jurnal yang tepung chia dalam nugget ayam itu, Pak. Nugget ayam. Iya, Yang bagus berapa? 10%. Yang bagus 10%. Oke. Yang paling jelek? Iya, semakin tinggi penambahan tepung chia itu semakin tidak disukai. Oke, paling pas 10 gitu ya. 10. Ya. Ya. Oke, terus ini sama seperti masukannya. Kemarin kamu nonton Afida nggak? Nonton, Pak. Hmm. Kemarin masukannya adalah ada yang disebut dengan mutu organoleptik.
Ya, mutu organoleptik. Ada yang juga disebut dengan tingkat kesukaan. Nah, ini dua hal yang berbeda. Ya, karakteristik mutu. Karakteristik mutu. Nah, kamu nanti mau pakai apa? Apakah produkmu itu mau berdasarkan karakteristik mutu? Saya coba bukakan ya, biar kita itu nih, kamu lihat nih, karakteristik mutu itu, Ya. dan yang kedua adalah tingkat kesukaan. Nah, ini di kita teman-teman ini kebalik-balik, bahkan malah menggabungkan karakteristik mutu itu dilihat dari warna, rasa, aroma, tekstur, kesukaan, ya toh? Tapi apa namanya, kriterianya itu kriteria karakteristik mutu 1, 2, 3, 4, 5. Tapi yang mau dilihat adalah tingkat kesukaan. Itu hal yang berbeda, Dre. Kalau Audrey judulnya adalah karakteristik mutu hedonik, maka nanti dilihat ada aroma ikan atau tidak, ada aroma cia atau tidak, ada kekerasan, aftertaste, karena ditambah cia bisa jadi dia ada aftertaste, gitu. Bau amis, itu misalnya. Itu disebut karakteristik mutu. Nanti ada kaitan dengan sangat kuat, lemah, biasa, gitu. Itu boleh itu. Nah, tapi kalau dilihat dari warna, rasa, aroma, bahkan kesukaan, maka itu disebut dengan tingkat kesukaan. Kalau tingkat kesukaan, maka jenjangnya adalah dari suka sampai tidak suka. Yang kamu pakai sekarang ini. Ini namanya tingkat kesukaan nih. Ya toh? Iya. Ini namanya tingkat kesukaan. Tetapi yang kamu teliti adalah kenampakan, apa namanya, aroma, tekstur, bahkan sampai tingkat kesukaan. Ya ra iso. Kalau mau tingkat kesukaan, kalau mau tentang cita rasa, kalau mau tentang tekstur, kalau mau tentang sampai nanti tentang aroma dan yang lain, maka tulisannya bukan karakteristik mutu, tapi tingkat kesukaan. Maka judulnya Audrey bukan lagi tentang karakteristik organoleptik, tapi tingkat kesukaan. Pengaruh penambahan tepung cia pada tingkat kesukaan dan kadar kandungan gizi. Audrey nangkap sekarang. Nangkep, Pak. Nah, ini yang saya nggak tahu nih, kalau bukan bimbingan saya, kalau bukan pengujinya saya nggak tahu. Tapi teman-teman dari zaman dulu, dari anak 17, pasti itu karakteristik organoleptik. Tapi yang diambil adalah tingkat kesukaan. Tingkat kesukaan, tapi pertanyaannya ini apa namanya? Pertanyaan tentang karakteristik mutu. Tapi variabel tingkat kesukaan, lima tingkat kesukaan ini, warna, rasa, aroma, tekstur. Tapi yang diteliti ini, jadi kan kebalik-balik, ya toh? Iya. Enggak ada yang salah. Maksud saya, kamu mau ambil karakteristik mutu, silahkan. Kamu mau ambil tingkat kesukaan, silahkan. Kamu mau ambil dua-duanya, silahkan. Karena kamu bisa mengambil dua-duanya juga dalam satu kegiatan. Sama seperti ini nih, yang dilakukan. Dia menguji hasil uji organoleptik. Dilihat dari uji hedonik dan uji mutu hedonik. Hedonik itu kesukaan, mutu itu ya ini tadi ada aroma dan yang lain. Nah, maka kalau aroma tempe dengan aftertaste dengan warna berondong itu pasti beda.
ada rasa pahit, cenderung tidak pahit, pas cenderung pahit, aftertaste-nya lemah, biasa cenderung kuat, kekerasannya empuk, pas cenderung keras, misalnya gitu. Itu pasti berbeda-beda. Nah, tapi yang dipakai jangan ini. Ini punya sendiri, ini punya sendiri. Ini kalau saya kemarin yang di Avida, ini masih kebalik. Dia menggunakan 5 ini, tingkat kesukaannya persis sama yang kamu tulis, tapi tulisannya adalah dia adalah karakteristik mutu. Ora iso berbeda. Gitu. Audrey bisa ambil dua-duanya tanpa mengeluarkan uang berlebih. Gitu? Karena kan prosesnya sama nanti. Uji organoleptik tapi pertanyaannya banyak. Yang pertama menanyakan tentang 5 hal ini, kemudian menanyakan juga tentang aneka macam hal lain yang barangkali mau kamu teliti juga. Aroma ikan, masih kerasa nggak sih aroma ikannya? Misal gitu. Rasa cia, itu katamu semakin banyak cia, pahit. Nah, misal gitu. Maka ada rasa pahit nggak sih? Misalnya. Bukan masalah itu dia suka nggak suka, enak nggak enak, bukan. Tapi ada rasa pahit nggak? Gitu. Kalau misalnya kayak saya suka kopi, maka kopi yang semakin pahit ya saya semakin suka. Saya menilai itu pahit, iya pahit, tapi saya suka. Tapi orang lain menilainya itu pahit, pahit, tapi dia tidak suka, gitu loh, Dre. Paham, Dre? Nah, itu jadi itu ada dua hal untuk bicara hal yang sama. Saya suka kopi pahit, maka saya bisa menuliskan bahwa rasa pahitnya ada nggak? Ada, rasa pahitnya ada. Tapi saya suka. Nah, di bagian rasa ini saya suka. Tapi Pak, saya tidak bohong itu tidak pahit. Itu pahit. Tapi saya suka. Nah, berbeda ketika Audrey yang menilai. Misal, Audrey merasa ini pahit banget. Tapi Audrey nggak suka dari segi rasa. Maka nanti rasanya lemah. Gini. Tapi di sini pahitnya tinggi, ini rasanya lemah. Kalau saya pahitnya juga sama-sama tinggi, tapi rasanya kuat karena saya suka. Kalau di sini adalah tingkat kesukaan. Gitu, Dre. Mengukur hal yang sama, kegiatannya bareng, tapi pertanyaannya nanti berbeda. Nah, gitu. Nah, sekarang saya mau tanya lagi ke Audrey. Ini mau pakai karakteristik organoleptik atau mau pakai tingkat kesukaan? Atau mau kedua? Atau mau keduanya? Monggo, itu beda, itu boleh aja. Kayaknya tingkat kesukaan dulu sih, Pak. Besok didiskusikan sama Bu Amri dulu. Nah, maka nanti di sini pakai kata tingkat kesukaan. Tingkat kesukaan dilihat dari kenampakan, dilihat dari aroma, gitu ya. Audrey sudah punya jurnalnya Prof. Ahmad ini toh? Iya. Nah, nanti ketika konsul ketemu langsung atau online? Biasanya Bu Amri online sih, Pak. Oke. Nanti silakan kamu bisa tunjukkan ini biar bisa satu persepsi sama beliau. Gitu. Jangan dibalik-balik. Jangan dibalik-balik, jangan dicampur. Tapi kalau mau pakai keduanya boleh. Mau pakai salah satunya boleh. Tinggal mana, tapi jangan dibalik-balik gitu. Kalau tingkat kesukaan ya suka nggak suka. Saya suka tapi dari aspek warna. Saya suka tapi dari aspek aroma gitu. Perkara itu aromanya kuat, aromanya lemah, warnanya hitam, jelek, buluk, orang urusan. Tapi saya suka. Ya, itu beda lagi. Oke, itu namanya tingkat kesukaan, bukan karakteristik. Ya. Nah, itu nanti diperbaiki karena kamu pakai ini. Gitu. Saran saya itu terus tempatnya di Tekpang, di PA, PSBG, timbangan ikan lele beli di pasar. Oke. Iya, disangrai, di blend.
di blender memang bisa halus ya. Ya bukannya ditumbuk ya. Belum coba sih Pak. Tapi jurnalnya bilang di blender. Nanti diayak juga Pak. Kali dulu ketika saya penelitian tentang ganyong itu, kelor itu tuh, dulu saya juga berpikir kelor itu setelah dijemur kan itu dia nanti jadi kayak crispy itu, remuk gitu tuh. Saya pikir di blender hancur. Tapi ternyata tidak. Malah blendernya macet. Dia cuma muter doang gitu loh. Nah, tanpa menghancurkan. Nah, maka saat itu terus berpikir, caranya gimana nih? Akhirnya saya remes-remes. Diremes ternyata bisa. Saya waktu itu dibantu sama Jojo. Ternyata diremes bisa, akhirnya kami remes. Terus kemudian coba ya disaring. Ketika disaring, nggak ada yang tersaring. Karena ternyata hasil remesan kami itu masih gede. Nah, maka saat itu kami beli penumbuk mortar. Apa yang namanya penumbuk ya? Alat tumbuk. Nah, ini. Saya akhirnya pakai ini. Dan ternyata bisa halus banget. Bisa halus banget kemarin. Hanya saya belinya ini. Ya, kalau kamu mau, karena nanti kalau ini palsu, yang dari semen misalnya bukan dari batu ya, yang dari semen itu nanti ketika ditumbuk semennya ikut meropol gitu loh, lepas gitu loh. Jadi di hasil ayaannya itu ada batu-batunya. Itu kalau palsu. Maka kalau misalnya pengen yang aman ya bolehlah dari kayu atau bahkan mungkin dari marmer kayak gini atau dari besi metal kayak gini ya silakan. Atau pakai mortar ini, nah monggo. Ini keramik ini lebih aman. Monggo. Pakai yang mana? Tapi kalau saya kemarin karena coba-coba pakai muntu gitu, pakai muntu dan cobek itu tuh, muntu dan cobek itu kalau yang asli itu aman dari itu buat ditumbuk-tumbuk kayak gimana dia aman. Tapi kalau pakai yang semen itu nanti akan mengelupas gitu loh bagian ininya karena kita tumbuk-tumbuk terus dia akan mengelupas. Ketika saya waktu itu ngambil daunnya, ini kok ada item-item apa? Oh ternyata batunya itu bukan batu itu semen ternyata. Semennya itu ikut kegerus gitu loh. Nah itu ketika dirasain tuh ada rasa kayak berbatu gitu. Nah maka itu saya menyampaikan dulu ini karena biji kecil banget. Mungkin kalau di blender nggak akan bisa. Ini ya blender. Karena nanti kalau di blender ini kan kamu lihat deh besinya itu dia kan tidak sampai menghabiskan semua sampai pojok-pojok kan enggak tahu. Sedang nggak boleh dicampur air toh kamu tuh. Iya. Kering toh. Maka kalau kering nggak akan bisa Tri. Kalau kering nggak akan bisa. Oh, blender boom. Itu biji. Waduh. Nah, biji pun mesin giling khusus penggiling. Pakai penggiling kalau biji nggak bisa pakai blender nggak bisa. Penghalus ya kalau mau pakai namanya grinder. Grinder. Kalau mau menghaluskan biji itu pakai grinder. Nah ini pakai grinder, bukan pakai blender. Blend itu kan artinya mencampur tuh. Blend itu kan mencampur tuh. Kalau blender kan berarti pencampur. Kalau grinder itu green itu kan menghaluskan. Maka kalau tujuan adalah menghaluskan, maka pakai grinder. Nah, tinggal silahkan saja mau pakai grinder itu artinya ya kamu beli atau mau pakai manual tadi ditumbuk gitu sama aja. Cuman saran saya karena saya pernah melakukannya, saran saya kalau pakai blender gagal karena blender itu tidak bisa
sampai mepet ke dindingnya tuh loh, Dri, gitu. Sedangkan Ya. biji chia itu kan kecil-kecil banget. Nah, dia nggak akan ikut tergerus gitu. Ya satu dua posisi mungkin dia akan hancur, tapi nah ini kayak gini nih grinder kopi nanti di sini tuh dia dari pojok sampai pojok kena semua, jadi dia bisa halus. Bahkan untuk grinder yang bentuknya kayak gini, dia tuh nanti di dalamnya itu ada kayak gigi-giginya yang untuk menumbuhkan bareng sama kayak keramiknya, itu ada keramik kerasnya, itu yang membuat biji kopi yang keras banget itu bisa hancur sampai kehalusan tertentu. Nih di sini kamu bisa lihat sampai kehalusan tertentu ini karena ada keramiknya. Nah kalau blender itu kan enggak, cuman dinding sama besi pisau, maka nggak akan bisa karena kamu kecil, kecuali dikasih air. Kalau dikasih air maka kayak misalnya sayuran dikasih air dia bisa tuh, tapi kan kamu nggak mau dikasih air itu. Jadi bukan di blender tapi bisa grinder atau tumbuk. Kalau grinder mungkin lebih mahal, kalau tumbuk relatif lebih murah gitu. Nanti diayak, nanti bahkan mungkin sisa ayakan tumbuk lagi gitu, biar nanti bisa jadi habis itu. Terus udah sih ini proses kemarin. Nah ini kan pembuatan nuggetnya, tapi pengujiannya, nah ini di sini. Ini pengujiannya, maka nanti ada teknik. Nah nanti di sini kamu tuliskan dari nugget. Kok enggak? Nah, lah kok kayak gini tuh. Nugget yang diuji belum melalui penggoreng. Tapi kalau yang di sini sifat fotoanalitik sudah digoreng. Nugget yang sudah digoreng. Karena ketika suka nggak suka itu ya terkait sama sesuatu yang nanti mereka konsumsi di rumah kan gitu tuh. Iya. Bukan konsumsi yang masih mentah. Misalnya tadi saya cari gambar tentang nugget. Misalnya gambar yang nugget tadi, nugget mentah. Ya mereka nggak bisa menilai itu suka atau nggak suka kalau belum digoreng. Nah ini kalau belum digoreng, kamu suka nggak ini? Ya dari teksturnya bagus, warnanya bagus, aromanya enak. Tapi kalau belum digoreng ya belum bisa dimakan. Tapi ini bisa diteliti. Sama seperti kalau kita membaca kandungan gizi di kemasan, itu ya yang ada di kemasan ini, Tri. Bukan ketika digoreng. Karena nanti ada yang goreng pakai minyak, ada yang kerupuk itu menggoreng pakai pasir, ada yang minyaknya banyak, ada minyaknya jelantah, itu nanti bakal beda-beda. Maka ini ya kandungan gizi yang ada ini, gitu. Kandungan gizi yang ini. Nah ini yang kamu mau unggulkan toh, ya toh perkara itu nanti dia digoreng lah, makan mentah lah, terserah. Tapi proses pengolahan akan meningkatkan kandungan gizi. Nah kamu tidak bertanggung jawab di situ. Kamu bertanggung jawabnya adalah produkmu itu rendah lemak, produkmu itu tinggi serat, titik. Tapi nanti setelah sampai di meja masing-masing itu diolah dengan ini itu tanggung jawab masing-masing, bukan tanggung jawabmu lagi. Gitu, Dri? Iya, Pak. Nah, itu ini nanti harus ditulis nih terkait dengan sifat organoleptik. Nanti nugget ini sudah diolah.
Berarti itu juga Siap. judulnya uji tingkat kesukaan ya, Pak? Uji ini aja kayak gini. Nih, uji organoleptik dalam kurung kamu bisa dari tingkat kesukaan. Tingkat kesukaan. Atau langsung aja uji tingkat kesukaan. Iya, Pak. Uji tingkat kesukaan. Oh, boleh kok, nggak masalah. Gitu. Nah, ini nanti tingkat kesukaannya ini ditambahkan dari bukan tingkat kesukaan lagi, tapi kesukaan secara keseluruhan. Bukan tingkat ya. Jadi mana tadi? Nah, ini diganti nih. Kata tingkat ini diganti menjadi kesukaan keseluruhan. Jadi overall saya suka nih sama ini. Overall. Nah, ini maka nanti di bagian DO-nya tadi diperbaiki nih kandungan gizi. Di bagian ini parameter kesukaan keseluruhan. Kesukaan keseluruhan. Itu terus oh. Ini sudah diperbaiki juga kan kemarin Pak? Iya. Sudah sama obesitasnya? Oh, belum, itu. Nah, nanti diperbaiki. Revisi disesuaikan sama judulnya terbaru. Oke, ini dia. Uji hedonik. Namanya hedonik itu adalah suka nggak suka. Nah, ini Mas. Tingkat kesukaan. Ini kan sudah betul nih, uji hedonik. Sudah betul. Nah, tapi ininya bukan kayak gini. Ya kan? Oh iya. Tidak ada kata tidak menarik. Ini bukan. Ini karakteristik. Nah, kebalik. Nah, ini suka tidak suka itu betul. Tekstur ini juga bukan, ini karakteristik. Jadi kan kebalik-balik. Ini yang di kita ini sepertinya masih kebalik-balik. Gitu. Ya. Gitu, Adri? Iya, Pak. Ada yang ingin ditanyakan? Nanti Oma ini. Nanti judulnya juga diubah ya, Pak. Jadi tingkat kesukaan. Kalau dari saya itu. Kalau saya, pengaruh penambahan tepung chia pada tingkat kesukaan dan kandungan gizi. Nah, ketika ini tidak salah dari kalau mau pakai itu. Malah justru lebih tepat kalau menurut saya. Kecuali Audrey memang mau melihat tingkat kesukaan dan karakteristiknya. Monggo. Saya kayak gini, dia mau melihat karakteristik fisikokimia. Formulasi karakteristik fisikokimia. Karakteristiknya. Uji organoleptiknya. Dua-duanya boleh kok. Salah satunya juga boleh, tapi jangan sampai kebalik-balik. Gitu. Oke. Pendaftarannya kapan, Tri? Gimana, Pak? Pendaftarannya kapan? Ya, kalau bisa yang 9 Mei. Oh, maksudnya dibukanya 9. Cuma sehari sih, Pak, di jadwalnya cuma 9 aja. Astaga. Insya Allah masih ada waktu seminggu. Nanti silakan digarap, dikonsultasikan. Nanti konsultasi juga boleh ke saya, walaupun sebenarnya ini ranahnya pembimbing pertama ya, tapi monggo lah. Saya sebenarnya cuma cukup untuk ditata tulis, manut-manut aja sebenarnya, teman. Kalau menurut saya perlu, ini pun salah nih. Salvia hispanica hanya harusnya kecil. Oh ya. Ya depan aja yang gede.
Nah, apa? Saya sebenarnya kalau mau dilihat dari hakikatnya, sebagai pembimbing tua cukup untuk merestui ide, tidak akan menuliskan banyak hal, hanya terkait tulisan aja. Tapi kalau saya melihat ini menurut saya nggak tepat, ya saya harus ngomong. Hanya saja nanti silakan nanti disampaikan juga, ini salah ya. Nanti disampaikan juga ke Bu Amri sebagai pembimbing pertama, biar beliau juga tahu. Ya, Gitu. Ada lagi? sudah Pak. Sudah dicatat tuh tadi masukan dari saya? Sudah. Oke, nanti kalau misalnya ada yang ingin didengar lagi, dibaca lagi, nanti setelah ini saya akan post ke YouTube. Jadi bisa kamu langsung tonton lagi. Gitu? Ya. Oke. Saya bisa intro beta. Oke. Saya bisa cukupkan toh? Ya, bisa Pak. Oke. Nanti ditulis di buku, saya tanda tangani kalau kita ketemu di kampus ya. Ya. Oke. Oke, saya cukupkan. Terima kasih. Ya. Oke, Terima selamat kasih malam. Pak Dian. Oke.